Tren mengoleksi tanaman hias memang sedang marak di masyarakat. Tidak hanya ditanam di pekarangan, tanaman hias juga kini menjadi salah satu alternatif dekorasi ruangan. Hal itu dikarenakan tanaman hias dapat membawa nuansa positif, sehingga dapat mengurangi stres. Tidak hanya tanaman hias, namun tanaman secara umum dapat berfungsi sebagai penyerap polusi udara. Hal tersebut karena pada dasarnya semua tanaman melakukan fotosintesis. Di mana saat terjadi fotosintesis, stomata yang ada di bagian bawah daun akan menyerap tidak hanya CO2, namun gas lainnya. Selain itu, pada tanaman banyak tumbuh mikroba seperti fungi dan bakteri yang tidak terlihat secara kasat mata. Mikroba tersebut berperan dalam menyerap polutan yang tadinya beracun menjadi kurang beracun atau tidak beracun. Terdapat beberapa ciri tanaman hias yang dapat berfungsi sebagai penyerap polusi udara. Daun-daun tanaman yang memiliki lapisan lilin, yang memiliki rambut-rambut halus di permukaannya, atau permukaan daunnya atau batangnya itu misalnya agak kasar ya, itu adalah sifat-sifat fisik yang membuat tanaman itu bisa menyerap terutama polutan yang bentuknya partikel itu lebih banyak. Lalu jelas karena kita mengandalkan daun gitu ya, tanaman yang lebih rimbun, yang daunnya lebih banyak, tentunya ibaratnya kalau kita menjentrengan daun-daun itu ya dipetik ya, itu luasannya kan besar sekali ya, jadi makin besar dan makin banyak stomatanya misalnya, itu kemampuan serapannya lebih tinggi. Lalu misalnya daun jenis tanaman yang daunnya seperti jarum, berbagai jenis pinus misalnya, itu berarti permukaannya luas dan juga pinus itu punya banyak sekali lapisan lilin di permukaannya. Itu juga merupakan ciri tanaman yang bisa menyerap polutan udara lebih efektif. Berikut contoh tanaman penyerap polusi udara yang cocok di dalam ruangan, seperti tanaman sirih-sirihan dan lidah mertua. Sedangkan untuk di luar ruangan, seperti pohon kembang sepatu, bougainville, dan pinus. Lalu bagaimana cara untuk merawat tanaman hias tersebut agar memberikan fungsi yang maksimal sebagai tanaman penyerap polusi udara? Kita mesti sering rotasi supaya bagian tanaman yang terekspos pada sinar matahari itu sama ya, kadang-kadang karena tanaman itu kan akan mencari sinar matahari. Yang kedua, jika menggunakan tanaman rental itu secara rutin harus diganti, ditukar dengan set yang baru. Lalu satu lagi adalah jangan dipupuk ya, jika tanaman di dalam ruangan itu tidak perlu dipupuk atau jika dipupuk sedikit sekali. Namun perlu diingat, jika manusia merupakan sumber penyebab polusi udara, maka akan lebih baik jika kita mengurangi polusi udara dengan lebih banyak menggunakan energi terbarukan serta bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk mencegah terjadinya polusi udara. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.